Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wad din. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin fayati qad syatama hadza qadafa hadza akhadha mala hadza daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatahu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha fin nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Kita bersyukur Allah masih terus memberikan kepada kita semua curahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga kita hari ini sama-sama bisa hadir menemui dua kemuliaan. Kemuliaan pertama yaitu hari Jumat, kemuliaan yang kedua yaitu bulan Rajab. Di mana pada bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai salah satu bulan haram. Disebut bulan haram karena bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki kemuliaan sebagaimana istilah haram disematkan kepada Masjidil Haram ataupun tanah haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara waktu dan dijadikannya istimewa, maka wajib bagi kita juga mengistimewakan apa yang Allah istimewakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah maka merupakan bagian dari ketakwaan hatinya. Maka wajib bagi kita memuliakan apa yang Allah muliakan, mengistimewakan apa yang Allah istimewakan, dan mengagungkan apa yang dipilihnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan hadirin jemaah sekalian agar senantiasa kita menjaga dan terus meningkatkan kesadaran kita tentang kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat untuk berlindung kalau Allah sudah murka kecuali kembali kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Di antara bentuk bekal takwa kita kepada Allah yaitu menjaga diri kita agar tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Menjaga diri kita agar tidak menjadi orang-orang yang muflis. Muflis, bangkrut, satu istilah yang pernah ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Dan para sahabat ketika ditanya, apa itu bangkrut? Siapakah orang yang muflis? Atadruna mal muflis? Para sahabat yang mayoritasnya mereka adalah para pengusaha, pekerja,
pedagang. Tentu mereka menjawab pertanyaan ini sesuai dengan latar belakang mereka. Kata para sahabat, al-muflisu fina ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yaitu orang yang la dirhama lahu wala mata'. Mereka yang sudah kehabisan uangnya, sudah kehabisan hartanya, tidak punya aset, tidak punya properti. Itulah bangkrut yang kami pahami, la dirhama lahu wala mata'. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan makna muflis, tidak menegasikan bangkrut sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Dan ketika Nabi memaknai muflis, tidak menegasikan bangkrut sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Ini artinya kebangkrutan dunia dan kebangkrutan akhirat penyebabnya sama, penyebabnya satu. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, yaitu orang yang ketika kembali kepada Allah, orang yang pulang ke kampung halaman aslinya yaitu akhirat, dan dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala puasanya. Di satu sisi pahalanya menumpuk, saldo dari rekening kebaikannya melimpah, tapi di saat yang sama orang ini, kata Nabi, syatama hadza, qadhafa hadza, daraba hadza, akhadha mala hadza. Orang ini lidahnya suka mencaci maki si fulan, menyakiti si fulan, memukul si fulan, mengambil hak orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya. Orang ini tidak bisa menjaga kehormatan dan perasaan orang lain, tapi ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Hanya dengan sesama hamba Allah yang lain banyak permasalahan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan apa yang terjadi di akhirat. Disidanglah orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan sesama hamba Allah yang lain. Di hari itu tidak ada lagi perdamaian. Di hari itu hanya ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdamaian hari itu hanya dengan tukar-menukar kebaikan dan pahala yang dimiliki. Maka hamba tadi yang mempunyai pahala yang menumpuk, tapi kemudian dituntut oleh hamba Allah yang lain karena perbuatan zalimnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya memberikan kompensasi kepada orang-orang yang terzalimi, mendapatkan pahala dari orang yang berbuat zalim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan cerita ketika pahalanya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala ngajinya habis, pahala sedekahnya habis, pahala-pahala ibadah ritualnya habis, tapi kemudian orang yang terzalimi berdatangan untuk menuntut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil keburukan, dosa-dosa dari orang-orang yang terzalimi dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim, sehingga orang yang berbuat zalim ini mengalami yang namanya kebangkrutan. Pahala habis diberikan kepada orang-orang yang terzalimi, sedangkan dosa bertambah karena orang yang menuntut terus berdatangan. Kata Nabi, itulah orang-orang yang bangkrut, itulah orang-orang yang bangkrut, itulah orang-orang yang bangkrut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hablum minallah dan hablum minan nas adalah dua hal yang perlu kita jaga dan perlu kita tingkatkan. Menjaga hubungan baik kita kepada Allah, menjaga hubungan baik kita kepada sesama hamba Allah yang lain, orang tua, keluarga, orang-orang di sekeliling, rekan kerja, agar kita tidak menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis. Dan bangkrut ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apakah umat Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang bangkrut di akhirat? Bisa. Lalu apa yang terjadi ketika pahalanya habis, sedangkan dosanya bertambah? Kata Nabi, summa turiha finnar. Orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya, terkadang membolehkan bagi siapa mereka yang contoh di bulan puasa, ketika tidak sanggup untuk mengerjakan di bulan puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan untuk mengqadha. Kalaupun tidak sanggup untuk mengqadha,
Allah mempersilahkan untuk beribadah sosial, memberi makan kepada orang-orang di sekeliling yang pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Terkadang dalam ibadah vertikal ketika kita tidak sanggup untuk mengerjakannya, Allah mempersilahkan untuk ibadah sosial seperti fidyatun ta'amu miskin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina yang sama-sama mengharapkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hablum minallah mengabaikan hablum minan nas. Begitu juga sebaliknya, hablum minan nas bukan berarti mengabaikan hablum minallah. Menjaga hubungan baik kita kepada Allah, menjaga hubungan baik kita kepada orang-orang di sekeliling sesama manusia, begitu juga menjaga hubungan baik terhadap diri kita sendiri yang semuanya mempunyai hak yang perlu diberikan hak dan kewajibannya masing-masing. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Dua orang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi dan Abu Darda, keduanya dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Darda, beliau memiliki seorang istri yang istrinya merasa tidak dibutuhkan oleh suaminya, Abu Darda. Melihat hal itu, Salman Al-Farisi kemudian datang dan bertanya kepada istrinya Abu Darda, "Apa yang terjadi wahai Ummu Darda?" Kata Ummu Darda, kata istrinya Abu Darda, "Abu Darda adalah orang yang tidak lagi membutuhkan dunia. Siangnya dihabiskan untuk saum, malamnya dihabiskan untuk qiyam." Siam dan qiyam adalah dua amalan utama Abu Darda. Terlihat istimewa, terlihat luar biasa. Tapi kemudian Salman Al-Farisi menasihati saudaranya Abu Darda, kalau malam bangun untuk Allah, kemudian temani istrinya, lalu istirahatlah yang cukup untuk badannya. Kalau besoknya ingin saum, silahkan berbuka satu hari, kemudian saum kembali. Saum seperti sunnahnya Nabi Daud. Fa inna 'alaika li badanika haqqun wa li rabbika 'alaika haqqun wa li zaujika 'alaika haqqun. Kemudian Abu Darda pergi ke Rasulullah SAW bertanya, mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, dan Nabi pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Shadaqa Salman. Salman benar. Menjaga semua keseimbangan hak. Allah punya hak terhadap kita. Orang-orang di sekeliling punya hak terhadap kita. Keluarga punya hak terhadap kita. Rekan kerja punya hak terhadap kita, dan termasuk diri ini pun punya hak terhadap kita. Agama Islam adalah agama yang menjaga semua keseimbangan haknya, semua ibadahnya, tidak ekstrim, menunaikan hak Allah tapi mengabaikan hak manusia, ataupun sebaliknya, ekstrim, menunaikan hak manusia tapi mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah pemilik hak-haknya masing-masing. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, tunaikanlah secara proporsional, karena itu semua lebih dekat dengan ketakwaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa imamina Muhammadin ahlis sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa anis sahabah wa anit tabi'in wa an tabi'at tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan, wa khususan min sairil buldanil muslimina ajma'in wa khususan fi baladina hadha Indonesia. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bis salasah wa nahakum 'anil salasah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.